Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hadapan Anda. Tentunya harapan dan doa saya semoga kita semua dan pemirsa setia channel ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan selalu bahagia, serta hajat dan cita-citanya segera Allah kabulkan dalam waktu dekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bifadli bismillah, ibadah istri ketagihan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan penambah prima seorang pria di atas ranjang, dan sekaligus amalan ini akan saya ijazahkan kepada siapapun, kepada suami khususnya yang ingin mengamalkan amalan ini. Amalan ini adalah ijazah yang umum bagi siapapun yang ingin mengamalkannya. Silahkan Anda tulis qabiltu di kolom komentar sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam mengamalkan sebuah ilmu amalan. Baiklah sahabatku, terlebih dahulu akan saya ijazahkan amalan ini. Silakan Anda ikuti bacaan Fatihah ini dan prosesi ijazah ini. Ala hati niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ajastukum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saya halalkan amalan ini untuk Anda amalkan. Tujuan saya mengijazahkan amalan ini kepada Anda tidak lain dan tidak bukan karena Allah Ta'ala untuk beribadah, untuk memuaskan pasangan Anda. Karena ilmu jika tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Semoga amalan ini bermanfaat bagi Anda, bagi kita semua, bagi orang lain yang membutuhkan. Jadi silakan like video ini dan share sebanyak-banyaknya agar Anda juga mendapatkan aliran pahala karena ikut menyebarkan kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agar lebih mantap lagi saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat karena ini sangat penting dan cara pengamalannya sangat mudah. Yang pertama, pasti saya selalu sampaikan, yaitu adalah niat yang lurus, niat untuk beribadah lillahi ta'ala, niat hanya untuk membahagiakan pasangan Anda, agar hubungan rumah tangga Anda itu selalu harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dunia wal akhirah. Selanjutnya adalah amalannya. Silakan Anda tulis atau Anda hafalkan amalan berikut ini. Dicatat bila perlu atau Anda langsung hafalkan amalan pendeknya. Allahumma qawwi zakari bifadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwi zakari bifadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwi zakari bifadli bismillahirrahmanirrahim.
Akan saya makna agar Anda itu mengetahui maksud dari amalan tersebut. Allahumma, ya Allah, qawi, kuatkanlah zakari, zakarku, bifadli, dengan keutamaan, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Jangan remehkan atau dianggap sepele amalan basmalah ini, karena disebutkan dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fiha bismillah fahuwa haqqo. Kullu amrin dibalin la yubda'u fiha bismillah fahuwa haqqo. Setiap sesuatu perkara yang baik jika tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan terputus barokahnya, sahabatku. Ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Kemudian sahabatku, dalam kitab An-Nawazir, Syekh Shihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi menuliskan sebuah kisah tentang keutamaan basmalah. Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa ada seorang perempuan yang selalu istiqomah membaca basmalah, selalu istiqomah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah menjadi kebiasaannya, sahabatku. Setiap hendak melakukan sesuatu dimulai dengan basmalah. Setiap melakukan apapun, perempuan ini selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, singkat cerita, perempuan ini ternyata memiliki seorang suami yang memiliki sifat buruk, yang memiliki karakter tabiat yang jelek. Gampangnya, memiliki suami yang jahat. Suatu ketika, si suami ini ingin menjebak dan mempermalukan istrinya, sahabatku. Suami ini sangat kasar pada istrinya. Suaminya itu selalu berkata kasar, berbuat kasar kepada istrinya. Namun si wanita ini, pengamal bismillah ini, itu sabar, sahabatku. Pada suatu hari, seperti yang saya sampaikan tadi, suami ini ingin menjebak istrinya, ingin memfitnah istrinya, ingin membuat istrinya itu malu. Si suami ini menitipkan dompet kepada istrinya. Hai istriku, ini dompet yang saya pegang ini. Silakan kamu ini simpan baik-baik. Simpan baik-baik dompet ini, kata si suaminya. Jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang dompet yang aku titipkan padamu, aku akan siksa kamu, kata suaminya. Dengan patuh si istri itu mengambil dompet yang diberikan oleh suaminya tadi. Kemudian istrinya itu berjalan ke kamarnya, kemudian membuka lemari. Lalu dompet yang dititipkan suaminya itu ditaruh. Ketika membuka lemari, seperti kebiasaannya, apapun dia selalu membaca basmalah. Ketika membuka lemari, istrinya itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika menaruh dompetnya dalam lemari, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika menutup lemarinya pun itu istrinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Namun ternyata, sahabatku, tanpa sepengetahuan wanita tersebut, suaminya itu mengintip dari lubang pintu di mana letak istrinya itu menyembunyikan dompetnya. Jadi suaminya ini tahu di mana istrinya menyimpan dompetnya. Namun istrinya itu tidak tahu kalau suaminya itu mengetahui. Singkat cerita, ketika istrinya itu sedang memasak di dapur, suaminya itu mengambil dompet tersebut. Mengambil dompet tadi. Diambil dompetnya, kemudian suaminya itu membuang dompet tadi ke dalam sumur. Masya Allah. Mengambil dompet tadi kemudian dibuang ke
dalam sumur. Suaminya sendiri yang membuang dompetnya. Itu sebenarnya kosong ya. Maka dari itu sahabatku, singkat cerita setelah 3 hari kemudian, suaminya ini pura-pura tidak tahu dan memanggil istrinya. "Hei istriku, mana dompet yang kemarin aku titipkan kepadamu? Aku mau berbelanja sesuatu. Mana, ambil itu. Uangnya itu banyak." Dengan senang hati istrinya itu ke kamarnya, kemudian ke lemarinya. Ketika hendak membaca Bismillahirrohmanirrohim, ternyata dompetnya itu masih ada di tempatnya sahabatku. Suaminya sampai terbelalak. Suaminya itu sampai kaget, sampai hampir mau pingsan. Karena dompet yang sudah dia buang sendiri ternyata masih ada di tempatnya, masih utuh tanpa bergeser sedikit pun. Ternyata sahabatku, saat suaminya itu membuang ke dalam sumur, Allah itu memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil dompet tadi dan dikembalikan ke tempat semula. "Wahai Jibril, ambil dompet yang sudah dibuang suaminya tadi dan kembalikan ke tempat asalnya, ke lemari wanita tadi, karena dia sudah menitipkan barangnya, menyimpan barangnya dengan menyebut namaku," kata Allah. Ketika itu suami sadar bahwa dompetnya itu masih berada di tempatnya, padahal dia jelas-jelas buang sendiri dompet tadi. Suami itu terbelalak, kaget, menangis, lalu bilang sama istrinya, "Istriku, aku mohon maaf sebelumnya kepadamu," sambil menangis. "Sesungguhnya dompet itu yang kamu simpan, itu sudah aku buang 3 hari yang lalu ke dalam sumur. Tapi kenapa dompetnya ini masih ada di sini dan tidak bergeser sedikit pun?" Suaminya itu menangis sambil meminta maaf karena keajaiban itu. Lalu apa kata istrinya? "Suamiku, ini mungkin pertolongan dari Allah, karena setiap apapun yang aku lakukan, aku selalu membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan aku taruh dompet itu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Aku meminta kepada Allah, ya Allah, aku titipkan dompet ini hanya Engkaulah yang maha penjaga. Engkaulah yang maha melihat, dengan menyebut Bismillahirrohmanirrohim." Masya Allah, sejak kejadian tersebut, suaminya itu sadar, suaminya itu tobat. Yang awalnya dia adalah suami yang kasar, dia menjadi suami yang lembut, suami yang perhatian, suami yang sangat mencintai istrinya. Masya Allah. Hikmah dari kisah ini sahabatku, jika Anda yakin mengamalkan amalan ini, keajaiban pasti akan terjadi. Lalu sahabatku, tata caranya bagaimana? Amalan ini dibaca 3 kali ketika hendak melakukan pemanasan. Jadi sebelum mulai ibadah, Anda itu baca Bismillahirrohmanirrohim ini 3 kali. Kemudian tiupkan ke dalam air putih. Boleh ditaruh di dalam gelas atau di dalam botol ya. Kemudian tiupkan. Setelah kamu tiupkan, diminum air tadi sampai habis. Minum airnya sebanyak mungkin ya, jika perlu sampai habis. Itu dimulai ketika Anda hendak memulai ibadah intinya. Jika Anda yakin mengamalkan amalan ini, maka Anda akan diberikan kekuatan yang sangat luar biasa sahabatku, sehingga pasangan Anda akan merasa bahagia. Dan perlu dicatat, jika di pertengahan Anda itu merasa, wah ini kok masih kurang kuat, kayaknya masih mau keluar, Anda berhenti sejenak, break sejenak, minum lagi airnya.
Makanya saya sarankan sediakan satu